Pandemi COVID-19 coronavirus memasuki tahun kedua sejak tahun 2020. Tentunya kita berharap pandemi ini segera berakhir. Pandemi menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita harus cepat beradaptasi agar survive. Salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah daya tahan tubuh. Berikut ini adalah salah satu resep yang cukup didominasi oleh makanan sumber protein. Dalam resep ini, satu porsinya mengandung energi sekitar 1169 kilokalori yang terdiri dari tidak hanya protein tetapi juga ada karbohidrat 18,9 gram, kemudian protein 57,9 gram, Selanjutnya, selain mengandung karbohidrat dan protein, tumis daging bawang putih ini juga mengandung lemak. Ya, tentunya sumbernya adalah lemak hewani, yaitu 93,7 gram, terdiri dari lemak jenuh 43 gram dan lemak tidak jenuhnya sekitar 40 gram. Jadi hampir berimbang antara lemak jenuh dan tidak jenuh. Namun sebaiknya konsumsi lemak jenuh harus dikurangi karena berdasarkan rekomendasi dari WHO, kita tidak boleh lebih dari 10% total kalori untuk konsumsi lemak yang jenuhnya. Dan sisanya sebanyak 20% atau sampai 25% itu kita dapatkan dari lemak yang tidak jenuh atau biasa disebut dengan monounsaturated fatty acid dan polyunsaturated fatty acid. Sumber makanan lemak yang jenuh itu antara lain dari minyak kelapa sawit, dari minyak kelapa, dari lemak daging, sedangkan untuk lemak yang tidak jenuh bisa kita dapatkan misalnya dari minyak olive, minyak canola, minyak bunga matahari, dari buah alpukat misalnya ataupun dari daging merah itu sendiri. Untuk mengimbangi kandungan lemak yang ada dalam resep makanan ini, juga digunakan bumbu-bumbu yang dapat dijadikan sebagai sumber vitamin dan mineral. Antara lain di sini adalah kandungan bawang putih. Dalam bawang putih memiliki kandungan zat aliin atau alisin yang berfungsi sebagai antioksidan. Selain itu juga bawang putih mengandung berbagai macam vitamin, antara lain vitamin A, vitamin C, dan zat besi. Secara umum, selain mengandung zat gizi makro, makanan ini juga mengandung zat gizi mikro. Antara lain, vitamin A yang terkandung dalam resep ini sebesar 336,8 mikrogram, di mana kebutuhan vitamin A kita dalam satu hari untuk pria maupun wanita antara 600 sampai 650 mikrogram. Oleh karena itu, setelah mengonsumsi resep makanan ini, Anda dapat mengimbangi dari makanan yang lain ataupun kandungan sayur dan buah yang lainnya. Kemudian untuk vitamin C terkandung 5,25 mg. Nah, untuk vitamin C kebutuhan kita sehari-hari adalah 75 sampai 90 mg per hari untuk laki-laki dan perempuan. Sayangnya di masa pandemi ini ternyata kita membutuhkan vitamin C lebih banyak, yaitu antara 500 sampai 1000 mg per hari. Oleh karena itu, bagi Anda yang merasa beresiko terpapar ataupun sudah terpapar, pada saat menjalani pengobatan sebaiknya menambah konsumen suplemen, yaitu vitamin C 500 sampai 1000 mg per hari. Selanjutnya, makanan ini juga mengandung natrium, kalium, kalsium, zat besi, dan seng. Nah, dalam resep makanan ini
Untuk natrium yaitu 4.524,1 mg. Sedangkan dalam satu hari itu kita hanya memerlukan sekitar 1.500 mg untuk usia dewasa. Jadi sebenarnya dari resep yang direkomendasikan sebaiknya dikurangi sebanyak setengahnya maksimal. Kemudian untuk kalium sendiri itu kita hanya memerlukan 1.000 mg, namun pada resep ini mengandung 1.345,3 mg. Oleh karena itu bisa dikurangi sedikit untuk konsumsi garamnya yang mengandung natrium dan kalium. Untuk kalsium, kebutuhan kita sebenarnya satu hari adalah 1.000 mg, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam makanan ini sayangnya hanya mengandung 63,7 mg, jadi kurang dari 100 mg. Oleh karena itu diperlukan suplementasi kalsium dalam satu harinya. Selanjutnya adalah zat besi dan zinc yang jumlahnya masih di bawah kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu harus juga diimbangi dengan suplemen. Hal yang menarik dari resep makanan ini adalah kandungan zat besi dan zinc. Zat besi dalam resep ini mengandung 8,8 mg, sedangkan untuk kebutuhan harian untuk laki-laki adalah 9 mg per hari dan untuk wanita lebih banyak yaitu 18 mg per hari. Oleh karena itu untuk wanita diperlukan tambahan zat besi yang lainnya, baik berupa dari makanan yang lainnya ataupun dari suplemen. Yang menarik dari makanan ini adalah kandungan zincnya. Setelah dilakukan analisis zat gizi, zinc yang terdapat dalam makanan ini adalah 19,5 mg. Dan ini jauh di atas kebutuhan dasar setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dewasa. Yaitu untuk laki-laki adalah 11 mg per hari dan untuk perempuan adalah 8 mg per hari. Namun di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kebutuhan zinc bagi mereka yang punya riwayat terpapar dengan virus ataupun sedang menjalani terapi adalah 20 mg per hari. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, silakan dapat mengonsumsi resep makanan tumis daging bawang putih ini karena kebutuhan zincnya hampir mendekati zinc yang direkomendasikan untuk terapi COVID-19.